Hai sobat, siapa yang tahu dengan orang ini? Ada yang tahu? Komen down below jika sudah ada yang tahu atau yang pengen tahu ya. Oke, bagi yang belum tahu, saya share story tentang orang ini. Saru Brierley namanya. Dia adalah seorang pengusaha di Australia sekaligus seorang penulis yang lahir di Ganesthalai atau Ganesathalai di India. Nama lahirnya adalah Saru Munsikhan. Saru Brierley adalah seorang putra dari pasangan John Brierley dan Sue Brierley yang tinggal di Tasmania, Australia. Saru Brierley yang dibantu oleh Larry Buttrose menulis sebuah buku yang berjudul A Long Way Home. Buku ini diterbitkan pada tanggal 24 Juni tahun 2013 oleh Publishing House Penguin Books dari Inggris. Buku ini dirilis secara internasional pada tahun 2014. A Long Way Home adalah sebuah buku non-fiksi yang menceritakan tentang cobaan, perjuangan dan petualangan Saru Brierley yang semenjak usia 5 tahun, bagaimana ia dipertemukan dengan John Brierley dan Sue Brierley sampai ia usia 25 tahun yang berjuang mencari jalan pulang untuk bertemu dengan ibu kandungnya di India. Selama hampir 3 dekade ia berjuang mencari jalan pulang. Larry Buttrose menyampaikan bahwa saat diwawancara di BBC Radio, kisah ini adalah kisah yang sangat fantastis. Hingga pada akhirnya, buku ini dilirik oleh produser Canning yaitu Angie Fielder, Emil Sorman dan sutradara Garth Davis di bawah rumah produksi Screen Australia. Kisah fantastik ini diproduksi menjadi sebuah karya film yang berdurasi 129 menit yang rilis pada tanggal 10 September 2016 di TIFF atau Toronto International Film Festival dan mendapatkan rating IMDb sekitar 8 bintang dari 10. Film ini berjudul Lion. So, tanpa panjang lebar, let's begin Lion. Saru kecil yang dibintangi oleh Sonny Power. Atas film Lion ini ia telah mencuri perhatian Oscar 2017. Ini merupakan prestasi yang fantastis bagi seorang bocah yang lahir di tahun 2008. Pasalnya si kecil Sonny Power terlalu imut berada di karpet merah Oscar. Film ini dimulai dengan scene di mana Saru yang berusia 5 tahun sedang mencuri batu bara di kereta pengangkut barang dengan kakaknya Gudu. Gudu yang diperankan oleh Abhishek Prate mengajak adiknya mencuri batu bara untuk ditukar dengan susu dan makanan di pasar. Gudu dan Saru tinggal di rumah yang amat sederhana di daerah Ganesthalai, kota pinggiran Khandwa, India. Mereka tinggal bersama dengan adik perempuannya yang masih kecil beserta ibunya. Bianca Bose berperan sebagai ibunya, mereka yang berprofesi sebagai kuli pemecah batu. Sesampainya di rumah, Saru dan Gudu disuruh menjaga adik perempuannya untuk tidur siang karena ibunya akan pergi bekerja. Sementara Gudu bersiap-siap akan pergi mencari pekerjaan di stasiun. Mengetahui kakaknya akan pergi, Saru bertanya pada kakaknya, "Berapa lama kau akan pergi?" Tahu kakaknya akan pergi sepekan lamanya, Saru memaksa pada kakaknya bahwa ia ingin ikut ke tempat di mana kakaknya bekerja. Meski telah dibujuk, tapi Saru memaksa untuk ikut dan akhirnya mereka berdua berangkat ke tempat pekerjaannya di stasiun kereta di sore hari menggunakan sepeda. Singkat cerita, mereka sampai di stasiun tersebut pada malam hari. Setiap kereta yang datang di stasiun tersebut mereka telusuri gerbong demi gerbong untuk mencari barang atau makanan sisa, bahkan uang koin yang kemungkinan terjatuh dari penumpang kereta tersebut. Stop cerita konten filmnya dulu ya sob. Sejenak kita bayangkan apa yang dilakukan Gudu dan adiknya Saru. Dari awal cerita mereka mencuri batu bara yang akan ditukar dengan makanan. Tempat tinggal yang amat sederhana dan ibu yang bekerja sebagai pemecah batu. Sampai dengan mereka harus bekerja larut malam di stasiun memungut barang bekas dan juga sisa-sisa makanan. Jangan pandang mereka mencurinya, tetapi betapa beratnya hidup mereka sehingga mereka tidak mempunyai pilihan. Kita sebagai orang bijak sudah seharusnya berbagi dan kita jangan ragu untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk kepedulian orang-orang yang membutuhkannya karena sebagian harta kita adalah milik orang lain. Oke, kita lanjut ke konten filmnya lagi. Saat itu sudah terlalu malam bagi Saru yang masih berumur 5 tahun sehingga ia tertidur di pelukan kakaknya meski kakaknya sudah berusaha membangunkan adiknya.
Dengan perasaan berat hati, kakaknya menidurkan Saru di salah satu tempat duduk di stasiun, dan Gudu bilang ke adiknya untuk tetap tidur di bangku tersebut karena ia akan pergi bekerja, dan Gudu pun meninggalkan Saru. Saru hanya berpesan pada kakaknya sebelum pergi bahwa ia ingin dibelikan kue jellyfish yang banyak, dan kakaknya pun berjanji akan membawakannya asalkan Saru tetap tinggal di bangku itu sampai kakaknya kembali. Saru pun tertidur dan kemudian terbangun dalam keadaan stasiun tersebut sudah sepi karena sudah larut malam. Saru memanggil-manggil kakaknya dan memandang pada tower air, kemudian masuk ke gerbong dan duduk, lalu tertidur kembali. Saru terbangun dari tidurnya dalam gerbong kereta yang sedang melaju. Ia menyadari bahwa ia terbawa kereta dan berusaha mencari jalan keluar dari gerbong tersebut, dan berteriak meminta tolong juga memanggil-manggil nama kakaknya Gudu. Ia berteriak dari celah jendela gerbong berharap ada seseorang mendengar dan juga menolongnya. Dari malam hingga kembali malam ia berada dalam gerbong kereta tersebut. Ia kelaparan, ia mencari dan memungut makanan sisa. Setelah itu akhirnya kereta berhenti di Kalkuta, Bengal Barat, yakni sekitar 1.600 km dari sebelah timur Handawa. Sejauh itulah Saru terbawa kereta. Ia berlari keluar dan berteriak meminta tolong. Di tengah keramaian, ia naik ke pilar stasiun, berharap ia dapat melihat kakaknya. Ia meminta tolong kepada orang-orang di sana, meminta tolong ke petugas tiket di stasiun tersebut bahwa ia ingin kembali ke Ganastalai. Semua orang-orang di sana tidak menghiraukannya. Tidak satupun orang yang mau menolongnya. Saru kecil akhirnya terlantar dan juga kelaparan. Tercatat pada masa itu lebih dari 80.000 anak hilang setiap tahunnya di India, dan salah satunya adalah Saru. Dari mulai scene ini, saya sangat bisa membayangkan bagaimana buruknya situasi Saru saat itu sehingga ia terbawa 1.600 km. Apakah Anda bisa bayangkan seorang anak usia 5 tahun berada di situasi seperti itu? Anak kecil yang mungkin ketika orang-orang bertanya, "Siapa nama ibumu, Nak?" Anak seusia Saru bahkan nama ibunya pun belum tentu ia tahu. Apalagi jika ia ditanya, "Di mana rumahmu, Nak?" Kalian bisa bayangkan sendiri apa jawaban yang terucap dari mulut mungilnya itu. Tidak memandang status sosial kaya ataupun miskin, bahwa peran sosial pengawasan anak adalah orang tua. Sejenak simpan beban yang dipikul kalian di kesibukan dunia kerja atau bisnis. Di luar sana banyak sekali yang tidak seperti kalian. Banyak yang tidak mampu sehingga banyak anak yang terlantar dan jauh dari kata kelayakan. Himpitan ekonomi memaksa mereka tanpa pengawasan. Berbagilah sedikit harta yang kalian dapatkan untuk mereka. Uluran tangan kalian adalah serpihan puzzle masa depan bagi mereka. Lanjut ke konten ya. Tapi di sini saya tidak detail menceritakan alur film ini karena akan menghilangkan rasa keseruan emosional, jadi saya persingkat saja. Perjalanan yang sangat panjang dan berat dialami oleh Saru. Sempat ia akan diculik dan akan dijual, sampai ia diambil oleh suatu yayasan dan akhirnya ada keluarga dari Australia mengadopsinya. Keluarga yang memiliki hati yang mulia yaitu adalah pasangan John Bradley dan Sue Bradley. John Bradley yang diperankan oleh David Wenham dan Sue Bradley yang diperankan oleh aktris cantik Nicole Kidman. Keluarga Bradley membawa Saru ke Australia. Mereka membesarkan Saru dan menyekolahkannya penuh dengan kasih sayang. Singkat cerita, Saru sudah besar dan ia lulus sekolah di jurusan perhotelan. Saru besar yang dibintangi oleh Dev Patel, yang saat itu sudah berusia 25 tahun, selalu dihantui oleh bayang-bayang kakaknya Gudu dan juga ibunya. Ia seolah-olah berdiri di persimpangan jalan. Saru mulai bertanya pada dirinya sendiri, hendak menjadi apa dirinya dan apa yang ingin dilakukannya dalam hidup ini, sehingga mendorongnya untuk mencari tahu di mana ibu dan juga kakaknya. Begitu kuat tekadnya untuk mencari ibu dan kakaknya, meski terkadang tekadnya selalu dihadapkan percecokan dengan kakak angkatnya, Sue dan juga John, bahkan kekasihnya Lucy. Ia tepis semua keraguan, ia berusaha mengingat apa saja yang ia alami yang memungkinkan ingatan itu membantunya menemukan a long way home. Tetapi Tuhan berkata lain. Sampai dengan menghembuskan nafas terakhirnya, Saru tidak dipertemukan kembali dengan kakaknya Gudu. Perhatikan di awal scene ini, dan perhatikan di scene ini.
padang tandus bebatuan, dan kue khas yang disebut dengan kue jalebi. Apa yang berkesan dari kue tersebut dan padang tandus bebatuan bagi Saru? Perhatikan di sini nih. Saru memandangi sebuah tower air. Apa yang berkesan dari tower air tersebut? Dan mengapa orang-orang tidak ada satupun yang mau menolongnya? Oke, beberapa pertanyaan yang saya buat di ikutan ini tidak saya jawab ataupun tidak saya jelaskan ya. Kalian sendiri yang akan menjawab dengan menonton film Lion ini. Silahkan komentar di bawah untuk sampaikan kritik dan juga sarannya. Saya rekomendasikan film ini untuk kalian tonton karena film ini merupakan film yang sangat inspiratif. Sekian video dari saya, semoga terhibur dan bermanfaat. Like bila suka atau dislike bila tidak suka. Untuk dukung channel ini silahkan subscribe. See you next time and bye-bye.